Di dalam kehidupan itu terdapat dua jenis hal, yaitu yang satu adalah hal yang positif, yang kedua adalah hal yang negatif. Dalam fenomena sound ini terdapat dua fenomena, yaitu satu yang pro dan satu yang kontra, yang satu positif, yang satu negatif. Kebanyakan orang membahas selama ini fenomena sound adalah sisi negatifnya. Tapi kali ini kita akan membahas sisi positif dari sound. Berikut adalah 7 manfaat sound untuk Indonesia. Yang pertama, budaya yang mendunia. Kalian tahu gak bahwa negara India itu meniru budaya kita, yaitu salah satunya budaya sound. Nah, karena ditiru sama negara India, berarti budaya sound adalah budaya yang telah mendunia, ya kan? Ya gak? Nah, jika dia udah mendunia, berarti kan sesuatu hal yang bagus kan, suatu hal barang yang bagus. Kalau udah diduplikat oleh lawannya, pasti itu barang itu berkualitas. Berarti budaya sound adalah budaya yang berkualitas. Setuju gak? Yang kedua, modernisasi dari sebuah budaya yang ada. Nah, kalian pernah lihat video tentang sound lewat pas lagi ada orang tahlilan, nah gitu. Nah, pas lagi orang tahlilan itu sebenarnya kan tahlilan kan berduka ya, kita harus khusyuk, kita harus mendoakan yang telah mati ya kan, yang telah meninggal gitu supaya tenang ya. Tapi dengan ada sound itu memodernisasi sebuah budaya yang mana yang tadinya dia berduka ya kan, dengan datangnya sound keluarganya jadi happy lagi. Jadi nggak berduka, jadi pada dugem semua gitu, jadi ada sensasinya gitu, lebih modernisasi ya gitu. Betul nggak? Ya. Yang ketiga, merenovasi fasilitas dan bangunan warga. Nah, kenapa gue bilang merenovasi? Ya karena sound itu memiliki desibel yang tinggi dan daya getar yang tinggi, jadi bisa merusak bangunan-bangunan warga sekitar. Karena dia bisa merusak bangunan-bangunan warga sekitar, maka otomatis bangunannya harus direnovasi lagi, dibenerin lagi jadi baru. Nah, itu salah satu manfaat sound yaitu membantu masyarakat membongkar rumahnya sendiri. Oke? Bukannya itu merusak fasilitas ya, berarti buruk dong. Jangan salah ya, justru itu nilai ekonominya sangat berputar loh. Kalian mau tahu nilai ekonominya seperti apa? Nih yang keempat. Memutar perekonomian sekitar. Nah, tadi kan udah lihat tuh fenomena merusak rumah-rumah. Pasti kan yang merusak pasti butuh namanya bahan-bahan bangunan. Dan bahan bangunan itu dari material. Nah, orang material dapat untung di situ. Ekonomi berputar. Yang kedua, para tukang kuli-kuli Jawa itu berputar ekonominya karena rumah-rumahnya dibangun lagi. Nah, di situ adalah fungsi dari sound untuk memutar perekonomian masyarakat. Gelo. Masa ekonomi doang yang berputar, Bang? Generasi muda gimana? Kan generasi muda butuh hal-hal yang positif, budaya-budaya yang positif. Kalau budaya sound kan apa positifnya gitu? Jangan salah, saksikan nih yang kelima ya. Yang kelima, memfasilitasi para seniman modern dance. Nah, modern dance yang kayak di TikTok itu, yang pargo-pargo itu, difasilitasi oleh sound Kenapa? Ya, karena musiknya kan jedak-jeduk ya, dan dia juga sering menampilkan penari-penari yang senonoh. Nah, daripada cuman nempel di kamera, live TikTok atau apa, mendingan nampil di ajang yang bergengsi yang ada di masyarakat, yaitu nampil tarian senonoh di daerahnya gitu. Di wilayah sound pasti ada namanya penari latar. Nah, penari latar itu bertugas untuk memancing para pejantan baik keluar dari rumah. Nah, karena pejantannya pada keluar rumah, maka terjadilah yang keenam. Ini manfaat dari sound yaitu mempererat tali silaturahmi. Nah, jika pejantannya pada keluar, terus kaum hawain juga pada keluar, maka terjadilah tali silaturahmi. Jadi orang pada saling kenal. Ada yang mungkin keluar karena terganggu dengan suara bising kan, jadi keluar gitu kan, marah-marah gitu. Terus tahu sendiri lah ya. Terus ada lagi yang emang karena mau lihat gitu, atau ada yang emang bener happy gitu dengan suara gitu, maka terjadilah namanya tali silaturahmi antar masyarakat sekitar. Yang ketujuh, berdikari dalam
klaim masing-masing. Kenapa gue bilang berdikari dalam klaim masing-masing? Karena kalian tahu gak, yang sekarang ini sound horeg katanya sudah dipatwakan haram oleh MUI Jawa Timur. Tapi di video-video juga ada yang mengklaim bahwa sound horeg sendiri itu halal. Ya, tahu sendiri lah videonya kayak gimana ya. Makanya gue bilang dia berdikari, dia bisa mengklaim dirinya sendiri bahwa dirinya halal daripada klaim orang lain. Dan yang bonusnya lagi, sound horeg itu pernah Sound horeg itu pernah manggung di Bikini Bottom. Kalian nggak tahu kan, sound horeg pernah manggung di Bikini Bottom. Ketika sound horeg membawa sound yang besar itu di dalam perahu. Nah di perahu itu disetel kenceng-kenceng tuh sound horeg di tengah laut. Makanya Patrick Star, SpongeBob dan Sandy itu pada joget pargoy di situ, guys. Menurut kalian bagaimana? Coba tulis di kolom komentar, apa aja manfaat sound horeg bagi Indonesia? Selain yang tadi gue sebutkan ya, itu semuanya itu nilai positif loh. Semuanya itu membangun perekonomian, budaya Indonesia yang mendunia, bisa membantu renovasi fasilitas umum, ya kan? Itu positif semua loh. Gitu. Terus lagi ya bisa membuat ya. Sekian dari video ini, dan jika lu punya pertanyaan yang bikin pala lu pusing gitu atau apa dan mengganjal otak lu, maka jangan ragu untuk nanya aja, walaupun nanyanya dikit, yang penting nanya gitu, daripada nggak nanya lu bingung kan. Oke, sekian, bye.